teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alfarizi dari Universitas Pamulang, program studi PPKN. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas individu saya yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya, yaitu dengan mata kuliah Sosiologi Politik. Baik teman-teman, sudah di depan saya dengan Pak Dr. Haji Nanan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Lanjut, kita mempersilahkan Pak Dr. Haji Nanan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang menjadi penonton dari YouTube pada hari ini, perkenalkan saya, nama lengkapnya Dr. Haji Nanan Kurniawan SPD MPD. Saya pada Pileg 2024 tercatat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Banten nomor 7. Baik teman-teman, lanjut saja untuk sesi tanya jawab kepada Dr. Haji Nanan Kurniawan. Pertanyaan pertama Bapak, menurut pendapat Bapak tentang gerakan sosial yang tidak termasuk di partai politik itu seperti apa ya Pak? Baik, saya coba jawab. Sesungguhnya bahwa di masyarakat itu banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang baik yang bersifat yang dilakukan oleh pemerintah, oleh swasta, organisasi kemasyarakatan ataupun oleh partai politik. Nah, biasanya yang berkaitan dengan partai politik itu kegiatan di masyarakat, yaitu yang berkenaan dengan kegiatan pemilu. Nah, dalam hal ini kita tentu sedang menuju pemilu tahun 2024, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para caleg. Ini bagus karena selama ini memang masyarakat butuh bimbingan, butuh juga arahan dari para calon. Lebih-lebih kalau misalnya mereka juga ingin mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat di pemerintah atau di parlemen. Nah, kegiatan yang tidak termasuk di partai politik itu banyak sekali. Misalnya pergerakan untuk menggerakkan masyarakat, di mana masyarakat ini kemudian berpartisipasi dalam pembangunan. Misalnya contohnya bagaimana mereka bareng-bareng nih ya membangun jalan gang ya di konblok, ataupun bahkan mereka kemudian bareng-bareng nih ada dana desa, kemudian mereka mengecor bareng, kemudian menjaga bareng dan sebagainya. Ada lagi misalnya mereka menggerakkan yaitu membantu para ibu-ibu yang hamil untuk melahirkan di tempat yang aman, yaitu puskesmas atau rumah sakit. Karena mengingat hal-hal seperti ini sepele, tetapi banyak sekali yang membutuhkan. Misalnya mereka membutuhkan gerak cepat. Nah, masyarakat itu bisa kemudian membantu masyarakat yang tidak mampu itu untuk kemudian mereka membawa ke rumah sakit atau pusat yang tepat supaya nanti si ibu yang melahirkan anaknya selamat dan juga si ibunya juga selamat. Nah, ada lagi juga yang lain yang bersifat keagamaan. Misalnya ketika satu Muharram masyarakat menggerakkan adanya sumbangan untuk anak yatim piatu. Itu hal yang bagus juga dan itu tidak berkaitan dengan partai politik. Misalnya juga berkaitan dengan membantu para miskin ya, para duafa. Itu bisa juga dilakukan oleh lembaga, misalnya masjid ya. Seperti misalnya di Catalina di sini mereka punya lembaga bidang anak yatim, lembaga para duafa. Mereka tidak ada unsur politik, murni adalah ingin membantu masyarakat yang membutuhkan, murni bahwa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Hal lain juga ada berkaitan dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu juga banyak dilakukan oleh para sukarelawan. Mereka ingin mendidik anak-anak, misalnya anak SD ataupun SMP, mereka lakukan untuk memberikan pencerahan, memberikan pengalaman yang berbeda dari guru-guru mereka. Ini semua juga tidak ada partai politik. Jadi sesungguhnya kegiatan di masyarakat yang berkaitan, yang tidak berkaitan dengan politik itu banyak sekali jumlahnya. Lanjut pertanyaan kedua ya. Sekarang ini kan mendekati bulan pemilu ya Pak. Menurut Bapak pemilu langsung itu seperti apa Pak? Nah, dalam sebuah demokrasi memang ciri khas dari sebuah demokrasi adanya pemilu, yaitu pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini ditujukan untuk memilih wakil rakyat, baik tingkat kabupaten ataupun kota, baik untuk provinsi, baik untuk tingkat pusat, ataupun ada yang disebut dengan DPD, yang disebut dengan senator, yaitu perwakilan dari provinsi. Dan yang paling juga seru adalah tentu berkaitan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Nah, langsung itu artinya rakyat mempunyai hak suara. Jadi one vote, one person. Seorang masyarakat yang sudah memenuhi syarat itu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Nah, untuk memilih itu mereka langsung memilih yang mereka inginkan dan mereka mendapatkan satu suara. Untuk dipilih tentu karena mereka juga sebagai warga negara, maka mereka pun juga dipilih untuk menjadi tadi perwakilan dari rakyat ataupun bahkan untuk eksekutif. Nah, ini tentu bagi negara kita yang sudah menjadi negara demokrasi besar di dunia ini sangat penting, sangat juga kemudian perlu diperhatikan oleh kita semua. Mari kita berpartisipasi bersama-sama dengan pemilu yang damai, tentu dengan jangan sampai ada konflik-konflik horizontal seperti dulu, di mana dulu pernah terjadi antara bapak dan anak musuhan gara-gara beda pilihan, antara saudara juga berantem gara-gara pilihan, antara teman juga jadi musuhan. Tentu kita ini pada pemilu 2024 yang langsung ini kita berharap tidak ada lagi gesek-gesekan yang menyebabkan persatuan kita akan berbahaya. Mudah-mudahan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang benar-benar damai, lancar, dan langsung, dan tentu akan bahkan lebih mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga harapan kita nanti pada 2045 Indonesia menjadi negara empat termaju di dunia itu akan tercapai, terutama di bidang ekonominya. Nah, inilah sarana di mana masyarakat berpartisipasi bersama-sama untuk mewujudkan sebuah negara demokrasi, karena dengan demokrasi itu insya Allah negara maju, negara adil dan makmur itu yang kita idamkan akan tercapai, insya Allah. Baik Bapak, pertanyaan ketiga yang sekarang lagi ramai ya Pak, yang dibicarakan tentang calon presiden maupun wakil presiden yang akan datang. Menurut Bapak, presiden atau wakil presiden yang baik itu seperti apa? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Tentu bahwa yang ideal itu banyak sekali kriterianya. Misalnya tentu dalam negara kita yang ber-Pancasila ini yang ideal itu adalah presiden dan wakil presiden yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Yang kedua tentu presiden dan wakil presiden itu juga yang baik adalah yang tidak korupsi. Ingat ya, yang punya integritas. Dengan cara-cara yang transparan, dengan cara-cara yang akuntabel. Semua bisa bertanggung jawab atas kegiatannya. Tidak ada lagi bermain di belakang layar. Karena semua ini adalah milik bangsa, milik negara, milik rakyat, maka semua apa yang mereka lakukan harusnya mereka juga transparan, nggak ada lagi bermain di belakang. Nah, yang ideal tentunya seperti itu, tapi tentu yang ideal itu tidak gampang menemukannya ya. Dan sekarang alhamdulillah kebetulan sudah muncul nih, sudah didaftarkan oleh partai politik, karena memang yang berhak mencalonkan itu partai politik atau gabungan partai politik untuk jadi presiden dan wakil presiden. Sudah ada 3 pasang ya, kita tahu. Yang pertama itu kan Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar ya, nomor 1 atas sebutannya Amin. Nomor 2 Pak Prabowo Subianto dan Gibran ya. Nah, mereka mendapat nomor 2 ya. Tentu mereka juga didukung oleh partai seperti Golkar, PAN, kemudian Gerindra. Nah, yang terakhir ini adalah Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud ya kan, MD. Mereka nomor 3. Mereka didukung terutama oleh PDI Perjuangan, oleh P3, oleh Perindo dan juga oleh Hanura. Nah, ketiga pasangan ini tentu buat kita yang melihatnya dari jauh, yang tidak tahu seluk-beluk apa yang mereka lakukan setiap hari, kita melihatnya mereka bagus semua gitu kan. Mereka layaklah untuk menjadi calon pemimpin yang nanti akan dijual atau akan dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan mereka. Ya, tentu kita berharap bahwa ketiga ini mereka juga istilahnya melakukan hal-hal yang memang sebenarnya harus dilakukan, yaitu dengan cara-cara yang sportif, dengan cara-cara yang objektif, dengan cara-cara yang damai. Tidak lagi membuat fitnah, tidak lagi menggunakan agama sebagai alat pendukung mereka untuk mereka menjadi terpilih sebagai presiden dan presiden. Biasa aja, ini adalah permainan politik, permainan dunia, tidak ada langsung hubungan dengan agama. Tapi, berawal dari yang saya jelaskan, bahwa memang kita berharap memang presiden dan wakil presiden ini orang yang bertakwa. Karena apa? Nanti insya Allah kalau kita bertakwa, pemimpin yang bertakwa, insya Allah dapat pemimpin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harapan kita negara Indonesia negara adil dan makmur itu tercapai suatu saat nanti dengan pemimpin yang baik, dengan pemimpin yang soleh, dengan pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan yang terpilih itu yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak.
dari pendapat Bapak atau pemaparan Bapak yang sangat mendalam ini dan penuh arti. Sekian ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, saya izinkan saya mengajak kepada semuanya untuk memilih calon-calon yang terbaik. Dan insya Allah untuk calon DPRD Provinsi Banten, insya Allah saya yakin karena saya sudah terbukti sudah mengabdi kepada masyarakat Tangerang. Saya sudah mengajar puluhan tahun, keluarga saya juga mengajar puluhan tahun untuk masyarakat Tangerang. Kita juga yakin bahwa apa yang telah kita lakukan itu insya Allah bermanfaat buat mereka dan insya Allah ketemu di akhirat. Nah, untuk saat ini karena saya dipercaya oleh partai untuk mencalonkan diri sebagai calon DPRD Provinsi Banten nomor 7, saya mohon doa dan dukungannya untuk agar pengabdian saya terhadap masyarakat Tangerang itu bisa lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar di bidang pendidikan, tapi lebih luas lagi, bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang politik dan lain sebagainya. Dan saya alhamdulillah sudah menamatkan studi saya di bidang politik. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini, niat saya insya Allah karena Allah bisa bermanfaat, bisa ada hasilnya buat masyarakat. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, apalah artinya saya, apakah artinya orang. Untuk itu sekali lagi mohon doa dan dukungannya. Jangan lupa nanti tanggal 14 2024 pilih nomor 7 Dr. Haji Nanang Kurniawan SPD MPD. Terima kasih.